Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview ya, multitester dengan merek Muxindo ya. Ini harganya saya beli online ya, 65.000, sudah dapat bonus baterai 1,5 volt 2 ya. Muxindo YX 360 multitester ya, untuk menghitung atau mengukur arus listrik, tahanan atau hambatan, voltase. Kita coba buka dapat apa saja. Oke, ini yang pertama dapat multitesternya ini, bisa kita lihat. Kita off kan dulu. Kemudian kabel untuk menghubungkan nanti multitester ke alat yang akan kita cek atau yang akan kita ukur. Yang kedua dapat baterai 1,5 baterai A2 1,5 volt. Yang ketiga ada buku petunjuk ya, manual book. Nah, ini sudah lengkap tapi pakai bahasa Inggris. Dari cara membacanya di sini ada DC volt, AC volt, resisten dan sebagainya. Ini yang tertera, skalanya berapa, range-nya dan lain sebagainya, nanti kita akan pelajari. Ini manual booknya. Dapat bonus silika, sudah itu. Sekarang kita akan coba ya, tes multitesternya. Kita singkirkan dulu. Pertama-tama kabel merah ini kita taruh di warna merah sini, di posisi positif atau plus ya. Kemudian kabel hitam kita masukkan ke dalam minus ya, atau hitam sini. Kita coba cek. Oh, belum. Untuk mengeceknya kita arahkan ke bagian sini ya, bagian ohm yang sini. 100 atau 10 enggak apa-apa. Ini belum berfungsi, dia belum bergerak. Kenapa? Karena belum kita pasang baterai. Tadi kita dapat baterai, belum dipasang baterai, kita pasang dulu. Ini dilepas lagi enggak apa-apa. Baterainya ada di belakang sini, kita buka dulu. Oke, nah ini bisa dua. Nanti masang pakai baterai yang 9 volt bisa, pakai baterai yang 1,5 volt 2 bisa di sini. Kita pasang posisinya semacam ini. Yang positif di atas ini ada petunjuknya di sini, positif negatif, yang sini balikannya. Kita balik. Oke, kita sambung, tutup lagi. Kasih cord lagi biar kuat. Setelah itu kita kembalikan kabel merah ke posisi positif ini, kabel hitam ke posisi ini. Sekarang kita coba cek apakah multitesternya sudah berfungsi atau belum. Nah, kalau sudah bergerak berarti sudah berfungsi dia. Bisa pakai di 30 atau 3 mili. Oke, selanjutnya yang pertama kita akan coba mengetes atau mengukur tegangan listrik ya.
Yang listrik itu ada dua, nanti kita ukur, ada yang AC atau arus tegangan arus bolak-balik, yang satunya DC. Yang AC itu biasanya ada di listrik rumah ini ya. Listrik rumah nanti kita ngecek, kita masukkan ini alatnya ke dalam situ. Tapi sebelum itu kita pastikan dulu posisi di bagian yang merah ini, AC. Karena kita mau mengukur tegangan listrik rumahan ya, itu biasanya ada di 220 volt, maka ini diputar di bagian ACV warna merah di sini di angka 250. Kenapa? Karena harus lebih besar dari tegangan yang kita hitung. Karena kalau tegangan yang diukur lebih kecil, nanti ya dia sampai pojok sini, nggak sampai, berarti harus lebih di atasnya di 250. Kita tes ini, kita coba masukkan satu sisi ke bagian ini, satu sisi ke bagian yang ini. Bentar. Oke, itu bisa dilihat ya, di AC nya ada di 200 ya, 215, 200, hampir 220 ya. Oke, sudah, itu untuk listrik AC ya. Kemudian yang selanjutnya ya, kita ukur, ini kita geser dulu ke listrik yang DC. Ini sudah ada baterai ya. Contoh baterainya ada alkalin, ini 1,5 volt sini ya. Kita bisa memastikan apakah baterai itu masih berfungsi atau tidak dari sini. Nah, bagian yang ini putar dulu ya. Karena ini 1,5, maka di bagian yang DC, karena dia merupakan listrik DC ya, kita putar. Karena ini 1,5, maka kita putar ke bagian 2,5 karena itu yang paling di atasnya dan mendekati ya. Oke, kita ukur sekarang. Kita cari plusnya, ini ada tanda plus di sini. Nanti kita ketemu ke bagian yang merah ini. Kita tempelkan di sini. Oke, kita tempelkan di sini. Yang satunya tempel di bagian bawah yang minus. Nah, pas itu ya, 100 50 ya, atau 1,5 volt. Ini sudah sesuai. Nah, ini kalau dibalik ya, nanti dia arahnya akan balik ke sana. Kalau negatifnya kebalik. Nah, itu harus disesuaikan, yang minus dengan minus, positif dan positif, sehingga dia arahnya jadi benar. Ini bisa ngecek semua baterai portable, baterai sepeda listrik, motor listrik, nggak bisa semua dicek. Baik itu. Nah, setelah kita ngecek ya tegangan listrik di AC maupun DC, kita bisa di bagian ohm ini atau hambatan listrik ya. Fungsinya adalah untuk mengetes apakah jaringan listrik itu tersambung atau tidak. Atau kita bisa coba pakai contoh ini, mengecek MCB ya. MCB 6 ampere ya. Ada C6 ini 6 ampere. Kita cek tahanannya, hambatannya. Kita ubah ke bagian ohm di sini, bagian ohm. Masih di 100 ini. Kita posisi off dulu ya. Nih, kita off-kan dulu. Yang satu kita taruh bawah. Kita colok di bagian bawah ini. Yang satu di bagian yang atas.
Nah ini tidak menyala karena posisi masih off. Kita sekarang coba posisi on kan MCB nya. Nah dia berjalan, berarti MCB nya masih berfungsi dengan baik ya, masih normal. Ini untuk ngecek MCB bisa. Yang lain kita bisa coba mengetes biasanya ini ya, kabel panjang putus di tengah jalan. Nah, kita bisa cek ini, pakai ini juga bisa, kabelnya putus atau tidak, daripada menurut satu-satu ini kan, kalau panjang nggak repot, ujungnya ditemukan gini ya. Kita cek ini, tempel ke sini, yang bagian positif, yang satu ke sini. Ini kalau bergerak berarti kabel ini tidak putus di tengah jalan, masih normal. Nah, ini untuk mengecek kabel, sambungan kabel. Biasanya kalau ada yang buat terminal panjang itu 50 meter 100 meter gitu ya, ada kemungkinan dia putus di tengah jalan. Apalagi kalau yang penampangnya kecil ya, sangat rawan putus. Nah, ini saya pakai kabel NIA Eterna 1,5, masih berfungsi dengan baik ya, karena memang cuma segini dan ini cuma contoh ya. Begitu itu tadi multitester ya. Meskipun sekarang sudah banyak multitester digital ya, tapi bagi para para pelaku usaha kelistrikan ya, baik itu soundman, tukang servis komputer, servis HP, servis alat-alat listrik, kipas angin dan lain sebagainya, kita harus bisa atau menguasai multitester ini. Cukup murah tadi ya, harganya 65.000, bisa dibeli di mana saja, toko listrik terdekat juga ada biasanya. Tapi kalau yang terbaru nanti ada yang digital. Tapi ini versi analognya masa lalu ya, tapi masih berguna. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.